kalau deketnya gue sama Tuhan tuh memang baru-baru belakangan ini aja lah. Oh, oke. Gimana tuh? Karena dasarnya adalah malu malu ke Tuhan, di mana dengan segala kemudahan, pencapaian gua, pencapaian keluarga gua, terus rezeki yang ya boleh dibilang lumayan, alhamdulillah. Gua tuh sama Tuhan tuh kayak jauh banget gitu. Oke. Kok Tuhan nih ngasih kemudahan nih sama gua nih. Oke. Sementara gua bisa dulu mah gua ya lebih dari 2 tahun kali bang gua sholat kagak, jumatan kagak, segala macem. Sama. Cuman gua ngerasa kayaknya suatu hari nih gua bakal berubah nih, gua bilang. Gua nggak mau nih kayak gini-gini terus. Dulu tuh. Nah. Oke, wow. Nggak tahu tuh gua gimana memandang itu. Nah, ya nggak apa-apa, it's okay. Nggak, gue hanya ingin tahu aja persepsi lu. So, nah, gue penasaran juga nih, karena lu seorang komedian. Oke. Istri lu seorang komedian? Ya. Ya. Ada rasa kekhawatiran nggak sih terhadap anak? Khawatirnya apa tuh? Ya, punya rasa khawatir nggak? Mungkin kan anak lu udah besar kan? Oke. Nah, which is, ya mungkin teman-teman sekolahnya ada yang ngomong, bapaknya komedi. Nah, itu pernah ngalamin nggak? Atau pernah kayak punya khawatiran hal itu nggak sih dari lu sama istri lu? Kalau dari cerita anak tuh ya, kadang tuh anak memang membanggakan kami tuh ke teman-temannya. Oke. Ini papaku, mamaku gitu. Meskipun ada temennya yang mungkin ya nggak tahu Ya, sih. kecil kali ya. Kecil pola asuhnya gimana. Menganggap itu adalah sesuatu yang berbahaya buat lingkungan mereka nih. TikTok, YouTube kan masih beberapa orang tua menganggap itu bukan tontonan mereka kan. Sebenarnya menurut gue pribadi ya, betul. Mungkin sorry, ini kalau gue ngomongin salah nggak ya? Enggak Maksud gue salah. gini, gue salah nggak ya? Maksud gue salah sama prom ini nggak? Apa? Mungkin, gue nggak tahu ada TikTok Kids nggak sih? Ada. Ada ya? TikTok nggak ada. Nggak ada, berarti namanya kan menurut gue TikTok mungkin usia-usia tertentu lah. Tapi kalau YouTube Kids kan ada. Ada. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan mereka karena anak zaman sekarang, which is ini di ponakan gue gitu, bahasa mereka dan tonton mereka itu beda banget. Kalau mungkin tahun lu dan tahun gue sama itu jauh juga sih. Bener. Tahun 90-an pun, gue tahun lahir tahun 91 pun juga tontonannya nggak seperti itu juga, nggak kayak sekarang kan. Dan dan saat ini tuh lebih gampang anak-anak terinfluence terhadap sesuatu gitu. Jadi sangat amat bisa terlihat dari perilaku mereka dan sebagainya gitu. Nah, apakah tapi lu sendiri nggak ngebatasi anak lu untuk nonton? Enggak. Gue tuh nggak tahu kenapa emang ya. Gue tuh ngerasa ya, kayaknya perbuatan kita masa lalu tuh nggak akan berpengaruh ke masa depan dah. Kayaknya ya. Contohnya seperti apa? Ntar wait. Gue punya temen bandel banget ya. Iya. Tukang nyolong sekarang sukses-sukses aja. Temen gue punya yang pinter yang satu juara kelas sekarang belangsak hidupnya. Bener. Iya sih, memang banyak kayak gitu. Itu yang gue yakini. Gue yakin ketika anak gue nonton, dulu gue nonton Smackdown. Iya. Sekarang gue nggak ngebanting orang. Gue kan, beneran. Gue ngerasa ya gue ngerasa nih anak gue ini beda-beda ya pola asuh ya. Gue ngebatasin anak gue nonton apa aja lah segala macem. Kayaknya nggak, gue masih teryakin. Kayaknya seiring proses bertumbuh, dia tuh akan bisa menyaring ini mana yang bener mana yang kagak gitu. Ya itu lagi-lagi gue merasa apa yang kita lakuin dulu bisa jadi nggak akan berpengaruh ke sekarang gitu. Kayaknya gitu. Jadi deh, gue mau ketawa gak tadi, gue nonton Smackdown nggak penting banget. Nggak, sumpah itu otak gue dipecah. Jadi gue nggak tahu mau ngomong apa sekarang, brengsek ya lu. Sumpah gue nggak tahu mau ngomong apa sekarang. Masalahnya tuh, nah ini bang, lagi-lagi tuh
Makanya ada yang kan ada yang bilang tuh masa lalu menentukan masa depan. Ya. Ada kan? Itu yang sama sekali gue bantah tuh. Enggak, masa lalu belum tentu menentukan masa depan kok. Banyak teman kita yang tadi gue bilang, dulu Badungnya seapa sih segala macem. Karena kan tiba-tiba sekarang jadi berubah hidupnya. Iya. Ya lagi-lagi maksudnya pertolongan Tuhan ada di situ loh. Pasti. Jangan takut maksudnya. Ya udah. Iya. Gue yakin ya, seburuk-buruknya teknologi terhadap anak, lebih buruk ketika anak nggak tahu teknologi loh. Yakin gue. Dulu ada yang bilang katanya, wah ini gara-gara ada TV nih, anak jadi malas gini-gini. Gue sih yakin ya, ketika nggak ada TV, kita lebih ke belakang hidupnya. Yakin gue. Iya. Tapi lo... Di sosmed nih bikin ini nih, kehidupan anak kecil gini. Iya, iya. Kenyataannya banyak orang yang anak kecil lebih bisa bicara, lebih bisa mengekspresikan segala macam di sosmed gitu. Jadi ya itu sih pendapat gua. tapi anak lu terlalu saring dong tontonannya. Pasti nggak terlalu saring? Enggak. Hah? Wow. Sumpah enggak. Nah, wait. Sorry. Bang, gini bang, sorry bang. Gua kaget. Kalau tanya lu saring apa enggak, gua jawab enggak. Karena pun gua enggak pernah nonton yang gimana-gimana. Istri gua, maksudnya saring misalkan nonton hal-hal tabu, hal-hal yang apa gitu segala macam. Gue sama istri gue nggak melakukan itu, ya paling nontonnya yang joget-joget, yang apa gitu sih. Tapi kalau gue nggak disaring, sama sekali nggak gue saring. Wait, maksudnya gini, ini pecah pala gue langsung. Maksudnya ini keren. Nggak tahu dah, gue mau bingung dah. Ini keren. Ini very inspirasi banget buat gue. Maksudnya ini keren banget. Berarti anak lu juga, kalau gue lihat dari bahasa lu, berarti dia mempunyai kesadaran yang luar biasa dong. Iya. Karena sorry tuh nggak semua anak mempunyai kesadaran luar biasa loh. Apa nih? Maksudnya dalam konteks apa nih kesadarannya? Gini, kalau ada anak yang kayak nonton sesuatu, ya dia ngikutin apa yang dia tonton. Ngerti ya Mas Ido ya? Nah, tapi ada anak yang dia juga mungkin orang tua ngajarin, nggak mungkin nggak ngajarin. Tapi dia tidak terlalu intens diajarkan untuk itu, tapi dia udah sadar bahwa oh ini nggak benar, ini benar. Nah, betul. Berarti anak lu udah punya kesadaran titik itu dong. Udah. Nah, gimana sih cara ngajarin anak itu mempunyai kesadaran yang powerful seperti itu? Jangan membatasi, tapi kita bimbing. Oke. Jangan ngelepas begitu aja gitu. Kita nggak ngebatasin, cuman tetap kita ada gitu. Kontrol, bisa dibilang mengontrol. Pokoknya timang jangan ngebatasi aja. Tapi tetap kita bimbing nih. Oke. Gue tahu anak gue sadar ketika gue bikin konten politik, dia tiba-tiba bilang tuh atau WhatsApp, hati-hati, bahaya, gitu-gitu. Cicilan rumah masih belum lunas. Nggak bercanda gue, bercanda gue malah bercanda. Kan serius? Hati-hati apa? Cicilan rumah belum lunas. Gue bercanda maksudnya lunas. Kok anak lu bisa gitu? Apa namanya? Hati-hati. Terus lagi bisa jadi pilkada tuh anak lu kalau bisa jawab kayak gitu. Hati-hati, cicilan rumah. Terus kalau abis bikin konten apa, terus banyak di komen temannya dibilang tuh, kayaknya temanku pada nggak suka ada sama konten mama, sama konten papa gitu. Jadi dia, gue taunya dia sadar, omongan dari temennya tuh dia cerna tuh, terus dikasih tahu ke gue gitu. Jadi, lanjut, sorry. Ya jadi gue ngerasa anakku udah sadar sih, ya meskipun lagi-lagi ya pergaulan lingkungan menentukan juga. Gue nggak tahu gimana ceritanya sampai akhirnya saking sadarnya udah bisa ngomong game yang apa sih namanya? Roblox. Goblok lagi Roblox. Iya ya pokoknya. Goblok sih. Yang game apa sih yang makan? Gue dari refleks ngajarin orang Roblox goblok. Ya kayak GTA gitu tuh kan bahasa apa tuh kan? Iya. Itu jadi kan banyak konten dewasa yang sekarang diselimuti dengan konten anak-anak. Nah, ini kan jadi masalah tuh. Tapi gue diemin, Bang. Gue diemin aja. Nah, itu gimana tuh? Apa? Kan itu gimana kalau diemin gitu kan? Lo nggak ngajarin dia misal kayak ini nggak boleh, ini ngerti nggak sih? Bukan cuman apa maksud gua bukan ngediemin doang. Tetap gue bimbing.
ada kalanya gue ngomong, ini sih nggak bener ini mah orang nggak bener lah segala macem. Kadang gue kasih contoh buruknya misalkan, lu kenapa nih lihat nih, misalkan ada jadi kenapa-napa, jadi stres jadi apa gitu. Gue bikin anak gue nggak tahu hantu nih, lihat nih, ini hantu nih, ini tuh cuman orang make up nih, lihat. Sampai gue tunjukin bener-bener. Gue nggak tahu ini bener apa enggak. Cuman dulu yang bokap sama nyokap gue ajarin ke gue gitu. Emang harus ada contohnya dari itu. Karena apa? Dulu tuh zamannya tuh tahun 90-an. Kalau abang tahu tuh WCW. Yang gulat-gulat tuh. WWF kali? WWF kesininya. Dulu tuh, Aduh, iya. WCW. Oh iya, bener. Gue itu dah. Bokap gue ngajak gua nonton bareng. Maksudnya kan bukan umuran gua harus itu kan gitu. Jadi memang ternyata dibanting sakit loh. Iya. Jadi gitu. Jadi emang jadi ya gitulah. Orang bokap gua ngajarin gua remi, Bang. Gaple, main remi. Enak pakai duit tuh. Pakai duit. Wow. Sumpah. Cuman dulu ya. Jadi akhirnya tahu duit habis gimana nggak enak kayaknya gitu ya. Itu mungkin gua salah sih. Jadi pendidikan kayak gitu. Jadi bener-bener yang sorry gue potong, ini bener-bener ya. Ini gue harus ngomong bener-bener untuk teman-teman juga di sini ya. Maksudnya kayak inilah menurut gue salah satu didikan orang tua yang mengajarkan secara real. Jadi kalau misalnya, sorry itu gue agak ngomong agak to the point ya, agak kasar. Ketika lu main judi, lu habis uang lu habis, ya kayak begini keadaannya. Jadi bapak lu mengajarkan secara seperti itu dan itu worth banget sebenarnya. Mungkin ya itu. Nah, gua tuh nggak tahu nih salah apa bener pendidikan gua gitu. Tapi dulu gua menyaksikan banget ya di depan mata kepala gua sendiri yang namanya buka tuh habis kadang dagang capek mungkin ya, gua nggak, udahlah happy dikit lah ya. Dikit. Gua nontonin aja gitu. Nontonin gitu, jadi anjir kok gini gitu. Jadi akhirnya tahu ya lagi-lagi orang tuh kadang ya mungkin tuh di titik jenuhnya dia, di titik rendahnya dia terus berubah. Ya. Jadi bener, gitu-gitu maksudnya. Kayaknya terlalu naif banget ketika gue nggak ngajarin ke ya ini sih lagi gue nggak tahu ini bener apa kagak kayaknya. Ya karena sebagai orang karena tidak ada cara didik begini, sorry, nggak ada cara mendidik anak dengan cara yang benar. Tetapi betul. Semua ini ada experience, pengalaman betul. Lu aja, naluri lu aja sebagai manusia. Iya benar-benar. Ya ditunjang dengan gue menyaksikan sendiri gimana temen gue dididik dengan teratur, harus begini, narkoba ada. Jadi bener emang nggak ada pola pastinya sih, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya, makanya ya udahlah. Lagi musimnya gadget, gue kasih gadget. Lagi musim sosmed, gue kasih sosmed. Jadi TikTok lagi rame, IG lagi rame, gue kasih aja gitu. Kayaknya salah kayaknya. Dia belum sadar loh. Enggak. Dia sadar. Enggak, gini. Kenapa gue salah, Bang? Kenapa gue salah? Apa? Pada akhirnya tuh mertua gue lagi-lagi yang pasti pertentangan. Pastilah, orang zaman dulu kan seperti itu. Iya, itu ya. Jadi ya udahlah gitu. Ini tuh yang kayak emang jadi orang tua emang harus proses belajar terus kali ya. Maksudnya nggak bisa berhenti tuh kita belajar jadi orang tua gitu. Makanya mungkin gue dalam 5 tahun ini gue salah, mungkin kedepannya gue akan ini salah nih gitu. Ketika nanti anak gue misalkan ya amit-amit ya terkena pergaulan bebas atau narkoba, berarti gue salah nih. Tapi ketika anak gue pinter segala macam, bener tuh gue gitu. Jadi nggak ada yang tahu, bener-bener nggak ada yang tahu. Tapi pergaulan bebas tuh ada bagus ya. Apa? Kenapa? Kalau pergaulan nggak bebas ya, lu sama manusia tuh kalau bebas kan bisa sama hewan, sama ikan. Nggak bercanda. So ini menarik ya, gue masih keinget bahwa lu mengajarkan anak lu bahwa ini setan gitu. Iya kan. Lu tapi lu nggak sambil ngomong ini lebih setan sih Pak. Gitu. Lu nggak pernah ngebayang ngomong gitu ini yang lebih nyata ya. Ini setan nih, ini iblis ya. Dajjal. Raja iblis. Ya jadi ya itulah gua lagi-lagi tuh kalau ngomongin spiritual soal anak juga. Nah itu keren tuh. Apa tuh? Gimana? Ya itu, gue ngerasa suatu hari gue butuh Tuhan buat kalaupun anak gue kenapa-napa nih, misalkan dalam tanda kutip misalkan ya, pindah agama, misalkan, ya gue cuma bisa berdoa ke Tuhan doang. Gue
itu hak dia gitu istilahnya. Iya. Yang penting lu udah ngajarin, udah gini, tapi endingnya dia ini keren banget Mas. Lu keren banget Mas. Ketika lu udah ngajarinnya sebagai baik lagi kan endingnya kalau gue bilang tuh antara gue ngomong tuh Allah semesta. Kalau gue bahasa gue antara dua biasa gitu. Nah, biarkan semesta nanti mengantarkan dia kemana gitu. Nah, betul tuh. Dan nggak ada yang salah juga sih part itu juga. Gini bang. Itu gue kenapa trigger gue melakukan itu ke yaudah nanti gimana ya? Setelah nonton Mario Teguh bang. Mario Teguh lagi. Setelah gue nonton Mario Teguh bang, gue punya tuh bang list. Tahun depan harus punya mobil, beli rumah, beli ini. Wah list 4 tahun bang, begitu. Kagak tercapai bang. Kagak tercapai semua. Akhirnya setelah gue bilang, ngomongin sih kok gak tercapai. Nggak usah pakai gini-ginian lah. Nggak usah pakai gini, bodo amat lah gimana gitu. Tercapai aja mau gimana. Jadi ya udah terserah dah mau gimana kayak gitu. Jadi terserah aja mau gimana gitu. Iya. Kadang memang Bingung juga tuh kadang-kadang hidup tuh ya. Nggak bisa diprediksi gimana-gimananya tuh. kalau terus ke struktur terlalu apa ya, mungkin terlalu struktur atau terlalu materi bukan uang, maksudnya pelajaran materinya harus gini sebagainya. Kadang-kadang juga nggak berjalan juga. Karena hidup itu kan tidak ada yang pasti dan dinamis terus. Tapi yang gua anehnya bang, tapi nih ya, gua kenapa melakukan itu bang? Awalnya temen gua begitu bang ngelakuinnya, tercapai. Makanya gua udah motivasi ngikutin itu. Karena tangannya beda. Nah itu makanya gua bingung tuh, kok temen gua tercapai, gua kagak gitu. Itu jadi sampai akhirnya gua bilang, ya udahlah, emang gua nggak semua yang orang lakuin tuh kita harus ikutan bisa juga ternyata gitu. Ya mungkin emang nggak semua hal yang kita mau bisa diwujudin. Mungkin harus ada jalan yang beda gitu. Sampai banyak yang kita mau nggak diwujudin, nggak bercanda. Beneran bang. Iya. Jadi ya udahlah sekarang mah. Yaudah terserah gue bang. Mau gimana juga. Pada akhirnya kayak gitu nggak tahu dah. Mungkin karena pasrah emang udah apa gimana gitu. Dengan pola diri seperti itu. Istri lu gimana? Oh pasti istri lu mempunyai pola diri yang pasti berbeda. Nah itu gimana? Itulah pentingnya kita menikah dengan orang yang satu frekuensi bang. Nggak harus cocok tapi satu frekuensi. Satu frekuensi. Apa yang gue lakuin, istri gue setuju. Apa yang istri gue lakuin, ya gue setuju. Jadi ya udah nggak ada pertentangan gitu karena jodoh tuh cerminan diri sebenarnya sih. Gue yakin itu. Iya benar. Bener dah. Ini ya secuek-cueknya gue tuh. Lo kalau sama bini gue tuh lebih cuek lagi bang. Lebih Masih bodoh lagi. Kalau ngomong lebih. Iya, karena dia tuh lebih parah dari gua kehidupan masa lalu itu. Lebih parah dari gua lah. Jadi tuh dia udah, kalaupun sekarang susah, dulu dia udah lebih susah segala macam. Jadi ya udahlah. Mau gimana juga, gua begini emang tahu-tahu gua dari orang desa yang viral tiba-tiba ada yang ngundang, ada yang ini gitu. Ya udah. Nggak gimana jadi bini gua mah. Wow. Jadi nggak tahu dah maksud gua. Kalau dibilang bini gimana? Ya biasa-biasa aja menanggapinya karena terlalu ini banget jangan nonton itu. Nah, lu juga kan lu yang ngelakuin sendiri. Lu yang menyebarkan. Jadi ya udahlah kita. Kan karena orang-orang kayak kalian yang nonton jadinya bisa viral kan. Nah, jadi gua nggak tahu keluarga gua tuh iya, gue nggak tahu ini senikmatnya aja gue jalanin. Yang penting gue masih tahu, misalkan gue ada rulesnya lah. Iya, gue nggak mabok, nggak judi online segala macam, utang gue nggak sama sekali nggak. Kalau sekedar yang ngomong jorok apa sih mah ya udahlah gitu di rumah. Manusiawi. Makanya gue kalau ditanya kehidupan gue di rumah gimana ya, nggak menarik sebenarnya gitu-gitu aja. Nggak ada kata gimana ya. Tapi susah dah. Ini jujur. Jadi setiap gue ngundang bintang tamu, gue itu berdasarkan feeling. Ini juga bisa jadi, gue juga pernah ngundang bintang tamu juga ternyata salah juga. Salah dalam konteks ternyata ya ekspektasi gue A ternyata B gitu. Tapi ya nggak salah banget sih. Cuman tapi ini salah satu orang yang gue bilang sama istri gue pengen ngundang Harry Hore. Gue sempat lupa namanya siapa. Sempat ngundang Harry Hore. Nyesel. Ya gue bilang gitu. Nah jadi setiap bini gue, kalau setiap ngundang orang pasti nanya sama gue, emang dia kenapa kau mau ngundang
Dia emang spiritualnya gimana? Gua nggak tahu. Gua bilang. Tapi gue punya feeling dia mempunyai perjalanan spiritual yang luar biasa. Dan nyatanya hari ini gue menemukan perjalanan spiritual lu yang menurut gue sih beneran berat banget sih. Sumpah. Berat banget, bener-bener Karena- berat dalam arti bukan susah, tetapi berat bener-bener yang menurut gue jalan lu itu bener-bener kalau orang lihat mungkin biasa, tapi kalau bener masuk ke dalam, bener berpikir ternyata gila banget. Nah, justru tuh gue ngerasa tuh waktu diundang apa perjalanan spiritual, gue tuh mikir apa ya perjalanan spiritual gue kayaknya Manggil setan gitu, kalau kan udah jenglot. jenglot. Kayaknya gue biasa aja gitu apa spiritual tuh gue nggak yang menginspirasi orang tuh harus gimana. Ya nggak tahu, makanya gue bingung. Oh, ternyata itu perjalanan spiritual tuh kayak gitu. Dan ini udah hampir 2 jam. Dan menurut gue sepanjang itu lu mempunyai menginspirasi buat gue utama loh. Perjalanan spiritual beneran. Yang bener. Gue nggak tahu. Gue mau ngomong aja. Bener luar biasa. Setuju nggak? Ya, perjalanan spiritual yang luar biasa gitu. Karena menurut gue kayak wow banget gitu. Nah, menariknya ada gini. Lu punya rasa kekhawatiran sih? Lu sama bini punya rasa kekhawatiran tentang anak lu nggak sih? Maksudnya? Punya. Boleh ceritain nggak sih? Apa yang bikin lu khawatir? Bikin gimana? Anak gue tuh sekarang udah kelas 5 SD. Wah, itu lagi cinta-cintiin lah tuh, Bang. Udah mulai dandan segala macem. Biasa dari bapaknya kan kalau anak perempuan? Iya. Oh, didandanin jadi dakocan? Dakoce mah mukanya kayak dia dong. Oh, gua ngerti. Dora Explorer kan? Iya. Dia udah mulai dandan, tuh udah mulai apa namanya ngumpet-ngumpet gitu. Terus tiba-tiba pas keluar kamar tiba-tiba gua udah dandan gitu. Yang laki main game. Udah main game, udah bingung tuh gitu. Gue tuh sama istri gue tuh udah pernah ngebahas ini gimana kalau suatu hari anak kita nih kenapa-napa nih. Iya. Ya namanya nggak tahu kan, berdoa sih jangan kenapa-napa lah. Cuman kalau kenapa-napa nih gimana? Ya udah, mau gimana? Gitu. Gue harus jawabnya apa kalau ya udah mau gimana? Gue gimana? Iya sih. Gimana coba Bang? Itu simpel aja maksudnya. Iya. Dia bikin orang, oke. Iya, karena apa ya Bang ya? Gue tuh ini yang sampai sekarang tuh gue nggak menemukan titik temu sama bini gue nih. Apa tuh? Kalau misalkan suatu hari anak gue nih terlibat mafia Itali misalkan. Kenapa sih kepikiran? Gue jadi nggak bisa jawab, dia. Gue nggak bisa nanya apa lagi. Yaudah terus, oke. Gue anggap aja gue bermain dengan imajinasi, gue main di otak lu deh. Oke, fine. Misalkan anak gue tiba-tiba dijadikan mafia segala macam itu kan. Togel lo minimal. Ya minimal itulah misalkan. Misalkan dia terlibat ke penjualan kura-kura, penyelundupan kura-kura internasional. Kan bingung tuh ya nanggepinnya gitu kan. Nggak penilaian Indra Jegel. Ya gitu. Nah cuman lagi-lagi adalah yang bikin gue tenang adalah ketika istri gue ya udah kita mah kita bebasin aja, cuma kita awasin, kita terus beli pengertian segala macem. Setelah itu kalau udah dia dewasa kan dia istilahnya tahu nih, toh kita juga nggak akan bisa nggak akan bisa terus ngikutin kemana dia nih gitu. Pasti. Tugas kita nih sebagai orang tua. Operasi dia kasih GPS. Ya benar sih. Itu psikopat. Iya. Tugas kita adalah kita nyari duit yang giat, punya duit banyak, usaha kita taruh anak kita tuh di sekolah yang bagus. Oke. Jadi ya mungkin itu yang cuma bisa kita lakuin. Jadi kita kerja keras nih buat bocah-bocah itu. Karena jangan sampai nih anak kita dibully karena orang tuanya nggak punya es batu di rumahnya. Ya kan? Gila, kenapa lu pikiran sih secetek itu sih? Bang, dulu Bang. Kaget es batu. Dulu tuh di angkatan gue Bang dulu. Kayak apa kayak gitu, kenapa es batu gitu gue. Dulu
gue masih belum bicara lanjutnya. Dulu tuh, Kesel gue lama-lama. dulu gua kalau teman gua kan dulu teman gua ke rumahnya ada kulkas, ada apa. Iya. Ketika teman gua main ke rumah gua, Bang, gak ada es batu, gak ada kulkas, jadi malu banget gitu. Mungkin zaman nanti ketika rumah gua nggak ada wifi-nya, kan jadi dibully, oh dia mah nggak enak nih rumahnya nggak ada wifi gitu kan. Nah gua nggak mau nih kayak gitu, jadi gua sekuat tenaga sama bini gua tuh ya buat Kulkas. beli kulkas ya. Maksudnya beli kulkas itu perumpamaan. Suatu tenaga untuk beli kulkas. Bukan. Ya gue nggak tahu ya. Bukan beli kulkas. Pokoknya random cuy. Bukan. Random, jadi kan gue juga Iya. gue pikir jadi random gara-gara lu. Ya, gue pokoknya benteng pertama anak itu nggak terluka adalah dari orang tua gitu. Pasti. Makanya gue sebisa mungkin gue kerja, gue kerja biar nantinya pada akhirnya anak gue yang merasakan itu biar dia nggak malu sama teman-temannya. Karena gue sama bini gue tuh kebetulan dulu malu sama teman-teman gue karena gue merasa nggak punya apa-apa, rumah kontrak, gue diceng-cengin segala macam gitu. Itu ya gue yang nggak mau ke anak gue gitu. Iya. Lupa. Semoga dengan kayak gitu, pada akhirnya dia bener nih hidupnya nih. Kalaupun nanti kenapa-napa nggak bener, ya udah mau gimana? Gitu, gue nggak tahu dah tuh. Orang berserah diri banget. Sumpah gue nggak tahu bang. Iya, bagus. Nah, menariknya ada gini. Kalau misalnya, ini kan berbeda sama anak cowok ya, ngomong anak cewek ya. Ketika dia pertama kali bawa pacarnya gimana? Mungkin maybe. Nah itu. Kalau zaman sekarang SMP aja juga udah pacaran ya. Ya kan kalau zaman dulu cinta monyet, kalau sekarang monyet yang bercinta. Iya. Paling gue bayang nih bang, anakku suatu hari jadi pacaran nih, punya pacar. Cewek ya, soalnya kalau cowok kan beda Oke, urusannya. cewek nih. Misalkan anakku SMA punya pacar, pacarnya datang ke rumah, gue lagi duduk nih, pacar anak gue sama anak gue datang, masuk, weh, Harry Warren di TikTok ya? Ya lu di sini, paling begitu pacar anak gue ntar. Bantu banget lu. Paling begitu. Ini kan yang di TikTok ini kan, gitu paling begitu, paling udah. Ada harapan kayak gitu? Jangan. Enggak, berarti kan lu menjadi famous saat itu. Mungkin, iya. Gua tuh dapat cerita kayak dari Surya, dari Bang Komeng, bahkan Opi Kumis tuh. Yang gue denger tuh kadang anaknya itu udah bukan dibilang gak sopan sih, emang udah gak ada batas bang. Meng, Komeng gitu, jadi udah nggak ada ini terus, Meng, Komeng, terus apa gitu, jadi manggil tuh udah bukan Bang, Om, iya gitu, jadi udah manggil karena terbiasa dengan ini kan, jadi ya mungkin semoga ketika dia nggak menganggap gua apa, semoga ketika nggak ada jarak itu, gua ada di posisi yang ya memang gua udah jadi milik masyarakat Indonesia. Jadi ya udahlah bebas gitu. sama beli kulkas yang banyak. Iya, di kulkas gitu ya. Bang Heri, Terima kasih. perbincangan gue sama lu gitu, perjalanan spiritual lu yang luar biasa. Dan oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngasih tips di YouTube gue di Izarta Production ini, di situ di bawah itu ada namanya The Big Love atau Super Love, yang dimana kalian bisa ngasih tips berapapun gitu, mau 20.000, mau 10.000, atau mungkin di bawah segitu pun is okay. Dan tentunya kalau kalian mengasih tips ke YouTube gue, pastinya akan memperbaiki konten-konten yang kedepannya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next time. Bye bye.